Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di hari pertama bulan Maret tahun 2021. Masih dari kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, doa dari Rasul Yohanes untuk Gayus yang dapat kita simak, kita aplikasikan, kita bawa kepada diri kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur adanya. Saudara-saudara, kemakmuran jiwa yang dimiliki oleh saudara Gayus, oleh seorang yang bernama Gayus. Kita sudah melihat dalam beberapa waktu ini betapa kemakmuran jiwa, kekayaan rohani itu begitu penting kita miliki, saudara-saudara. Kekayaan rohani adalah satu bentuk kekayaan yang tidak dapat dicuri, yang tidak dapat dirampok, dirampas oleh siapapun juga. Kekayaan rohani adalah satu bentuk kekayaan yang akan kita bawa kepada kekekalan, saudara-saudara, sampai kepada kekekalan kita, nilai kita di hadapan Tuhan, sampai kepada kekekalan. Itulah kekayaan rohani. Sehingga Yesus berkata, saudara-saudara, betapa penting kita untuk menjadi kaya secara rohani. Tetapi saudara-saudara, kita melihat dari sini apa yang dialami oleh Gayus. Kekayaan jiwanya, kekayaan rohaninya, kemakmuran rohaninya itu juga adalah berdampak kepada jasmaninya. Doa dari Yohanes untuknya, semoga engkau makmur dalam segala sesuatu, makmur dalam jasmaninya. Kalau kita melihat saudara-saudara, pengalaman-pengalaman dari gereja Tuhan di dalam Alkitab, misalnya apa yang dikatakan oleh Paulus terhadap jemaat di Korintus, demikian. Surat 1 Korintus pasal yang pertama mulai dari ayat 26 dikatakan demikian. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya tidak percaya, saya tidak sepaham dengan pengajaran teori kemakmuran, teologi kemakmuran, yang pada intinya berkata, teologi kemakmuran itu pada intinya berkata bahwa menjadi orang Kristen itu harus makmur, harus kaya raya dan lain sebagainya. Saya menolak pengajaran seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika kita setia di dalam Tuhan, makmur jiwa kita, makmur rohani kita, maka Tuhan juga akan menambahkan segala sesuatu untuk jasmani kita. Ingat saudara-saudara, Yesus sendiri mengajarkan, berkata kepada Petrus, setiap orang yang kehilangan sesuatu, melepaskan sesuatu karena Kristus di dalam dunia ini, dia akan menerima balasannya 100 kali lipat di dalam dunia ini, plus nanti hidup kekal di dalam sorga. Yesus memberikan garansi, jaminan seperti itu. Apapun yang kita lepaskan karena Kristus di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan balaskan 100 kali lipat di dunia ini. Lalu nanti di dalam sorga mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang kita lihat. Jadi sekali lagi, saya tidak percaya dan menolak pengajaran teologi kemakmuran. Tetapi kita melihat saudara-saudara, kehidupan jasmani kita pun ada dalam pemeliharaan Tuhan ketika rohani kita menjadi makmur. Itu yang dialami oleh jemaat di Korintus.
Sebelumnya, sebelum mereka percaya kepada Tuhan, tidak banyak orang yang terpandang, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh. Tetapi ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan, dipenuhi dengan kekayaan-kekayaan rohani, dipenuhi dengan karunia-karunia rohani, maka kehidupan jasmani mereka pun berubah. Yang dulu mereka dihina orang, sekarang menjadi orang yang dihormati. Yang dulu mereka sebagai orang yang miskin, sekarang mereka menjadi kaya. Apa yang kita melihat juga di dalam kitab Wahyu yang dituliskan oleh firman Tuhan, perkataan Yesus terhadap jemaat di Philadelphia. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh saya baca mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jemaat di Philadelphia, jemaat yang kekuatannya tidak seberapa, saudara-saudara, Alkitab berkata dengan tegas seperti itu, kekuatanmu tidak seberapa, namun Tuhan berjanji akan membukakan pintu Daud, pintu berkat yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Saudara-saudara, ketika jiwa kita makmur, kita dipenuhi dengan karunia-karunia rohani, saudara-saudara, ketika kita seperti jemaat di Philadelphia, mereka terlibat dalam pelayanan. Itu kita bisa lihat dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada mereka. Maka kita melihat Tuhan juga membukakan pintu berkat-Nya kepada kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudara, kemakmuran rohani dapat berdampak kepada kemakmuran jasmani kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.